Shalom umat Tuhan, kita sangat bersuka cita hari ini sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih dapat berjumpa dalam ibadah online Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan kita patut bersuka cita bersama-sama hari ini sebab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa membuka ibadah kita. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang masih Engkau berikan hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang dan beribadah lagi dalam ibadah Natal hari ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun, dan kami mau datang Tuhan Yesus dengan hati yang berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau akan menjamah setiap hati yang terbuka, yang setiap hati yang rindu kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan kita. Kau kekuatanku.
Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami memilih percaya. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama kami. Biar kekuatan, kedamaian, sukacita-Mu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjadi tempat perteduhan kami. Engkau menjadi tempat kami berlari, tempat kami berseru. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah, Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih. Yesus. Kami mau menaikkan segala sembah pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari tinggikan Tuhan, naikkan pujian-Mu dan angkat tangan-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan bersama-sama, sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan lebih sungguh katakan, sembah dan puji Dia. Kami meninggikan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberi persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kami pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui fasilitas kris atau dapat diantar langsung ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Ibu kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita meninggikan Tuhan bersama-sama. Katakan, kami datang bawa pujian dari kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang sangat terhormat diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan di acara yang spesial ini. Sekalipun memang pada tahun ini ada banyak keterbatasan, ya kita tidak bisa berkumpul secara fisik untuk merayakan Hari Raya Natal. Tetapi kita percaya ketika kita membuka hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita secara khusus. Puji Tuhan, saudara, saya ingin mengucapkan bersama dengan keluarga selamat Hari Raya Natal. Dan kiranya Tuhan akan terus menuntun kita supaya kehidupan kita makin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari kita pertama-tama sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan buka terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang sangat baik Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun kami dalam kondisi keprihatinan, kami dalam kondisi yang kurang menyenangkan, kami ada dalam banyak keterbatasan, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, ketika kami merayakan Hari Raya Natal ini ya Tuhan, maka sekali lagi Tuhan akan melawat kami. Mari Tuhan, sekarang berbicaralah kepada kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, membuka hati untuk kami mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ambil alih supaya Engkau sendiri yang berbicara dan bukan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, barangkali judul firman Tuhan yang akan saya bawakan mungkin terkesan tidak biasa ya, karena saya memberi judul firman Tuhan pada kesempatan ini kegaduhan yang baik ya, kegaduhan yang baik. Umumnya saudara, kita menghindari kegaduhan. Kenapa? Karena kegaduhan selalu menimbulkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanapun juga, saudara, kalau kita melihat baik dalam kehidupan kita sendiri maupun juga kehidupan anak-anak Tuhan yang lain, saudara, maka Allah seringkali mendatangkan kegaduhan, tetapi bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi, bahkan demi mendewasakan kita. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita akan belajar dari kehidupan Maria, saudara. Semuanya berawal dari sebuah ketenangan. Jadi poin saya yang pertama, bahwa ketenangan itu tidak selalu baik. Saudara, saya tidak tahu apakah sudah pernah dengar ya, ada cerita tentang seorang hamba Tuhan yang diundang untuk berbicara dalam sebuah KKR. Kemudian ternyata penerbangannya itu ada delay
sehingga akhirnya hamba Tuhan itu datang terlambat, saudara. Lalu waktu dijemput, saudara, maka sopirnya betul-betul tancap gas supaya bisa sampai dengan lebih cepat. Dan pada akhirnya sampailah mereka ya di tempat di mana KKR itu diadakan. Nah, menarik sekali komentar daripada sopir itu mengatakan kepada hamba Tuhan itu. Puji Tuhan, Pak, kita betul-betul mengalami penyertaan Tuhan. Lalu kemudian hamba Tuhan itu bertanya, kenapa Anda berkata begitu? Karena sepanjang jalan tadi lampu traffic light semua hijau. Lalu hamba Tuhan itu katakan, apakah kalau lampunya merah itu berarti tidak ada penyertaan Tuhan? Nah, saudaraku, seringkali ini yang juga kita pikirkan, saudara. Ketika Allah berkenan dalam kehidupan kita, kita berpikir jalan akan mulus dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita akan lihat sama-sama bahwa ketenangan itu tidak selalu baik di pemandangan Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama melihat teks kita di dalam Lukas pasal yang pertama. Saya mau baca mulai ayat yang ke-26, saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, saudara, sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, mari kita coba menggali lebih jauh ya budaya orang-orang Yahudi pada umumnya kalau kita berbicara mengenai sebuah pernikahan, saudara. Ya, umumnya terdiri dari 3 tahap. Ya, mulai dari penjodohan, kemudian dilanjutkan dengan pertunangan, lalu diakhiri dengan pernikahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahap yang pertama, tahap penjodohan, ini bisa jadi ya ada 2 keluarga yang bersepakat untuk menikahkan kedua putra-putri mereka. Nah, itu sebabnya penjodohan ini bisa dilakukan pada saat mereka masih sangat muda belia sekali, masih sangat muda sekali. Ya, mereka masih hidup bersama dengan keluarga masing-masing, tetapi sudah dijodohkan satu kepada yang lain, saudara. Ya, berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, saudaraku. Nah, kemudian setelah itu tiba saatnya masuk ke fase pertunangan. Nah, ini umumnya kira-kira 6 sampai 1 tahun. Keduanya masih hidup bersama dengan orang tua masing-masing, tetapi ini sudah dipandang begitu seriusnya. Mereka sudah dianggap sebagai suami istri. Nah, itu sebabnya ketika salah satu di antaranya menjadi tidak setia kepada pasangannya, maka itu dianggap sebagai sebuah perzinahan, saudara. Saking seriusnya, ya tidak seperti di sini ya yang lalu saya mendoakan sebuah pertunangan, lalu sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu saya ketemu dengan salah satu di antara kedua pasangan itu dan mereka katakan, kami nggak jadi menikah, Pak. Wah, kaget juga saya, saudara. Dan itulah ya yang terjadi, itulah perbedaan ya budaya kita dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya, saudara, pernikahan tahap yang terakhir, gadis akan meninggalkan orang tuanya dan akan hidup bersama dengan suaminya. Nah, kunjungan dari malaikat kepada Maria itu terjadi pada tahap pertunangan. Dan kira-kira, ya ini kemungkinan saja, saudara, barangkali usia Maria itu masih 16 atau 17 tahun saja. Saudara, masih sangat-sangat muda ya. Dan saya percaya barangkali Maria itu tidak beda dengan gadis-gadis Yahudi pada umumnya.
Ya, mereka punya impian, mereka punya cita-cita yang umum-umum saja. Ya, mereka ingin menikah, punya rumah tangga yang harmonis, lalu punya keturunan, membesarkan anak-anak mereka di dalam Tuhan, dan barangkali hanya itu saja. Ya, jadi boleh dikatakan saudara, apalagi ditambah dengan keterangan di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Injil-Injil, bahwa Maria adalah seorang yang saleh. Dia memelihara kesucian seksualnya, saudara, sampai dengan pada titik itu. Jadi boleh dikatakan, saudara, bahwa Maria saat itu hidupnya itu sedang tenang, saudara. Tidak ada guncangan-guncangan yang berarti. Tidak ada masalah-masalah yang cukup berat yang dihadapi oleh mereka. Tetapi saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketenangan di pemandangan Tuhan itu tidak selalu baik, saudara. Seringkali Allah menginterupsi ketenangan di dalam kehidupan umatnya supaya apa? Supaya dia bisa mewujudkan rencananya yang besar di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Saudara, waktu saya pikirkan mengenai kondisi Maria pada waktu itu, saya seperti dibawa oleh Tuhan ya untuk melihat satu kitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan pasal pertama ayat yang ke-6, saudara. Pada waktu itu Israel, umat Tuhan, itu berdomisili di Gunung Horeb itu sudah hampir setahun. Ya, mereka sudah mendapat Taurat, ya, mereka sudah mendirikan kemah suci, saudara. Lalu mereka settle, ya, di tempat itu. Nah, itu sebabnya kemudian firman Tuhan datang kepada mereka dan mengatakan, sudah terlalu lama kamu ada di tempat ini. Saudara, ini yang kita mesti waspadai, saudara. Pada saat kita berjalan bersama dengan Allah, seringkali, saudara, ketika semua baik-baik, kita berpikir bahwa kita sudah sampai kepada tujuan. Nah, inilah manusia, saudara ya. Ada sebuah pepatah mengatakan karena manusia itu dari debu, nah maka manusia itu gampang settle, ya. Debu itu kalau seperti ditiup begitu, dia akan naik, ya, dia akan berputar ke sana kemari, tetapi hanya sebentar. Setelah itu maka akan settle. Manusia begitu mudah settle di dalam kehidupannya. Tetapi hati-hati, sekali lagi, bahayanya adalah bahwa kita seringkali berpikir bahwa kita sudah sampai kepada tujuan. Padahal rencana Allah masih panjang dan Allah ingin membawa kita untuk masuk ke dalam rencananya, untuk menggenapi rencana-rencananya yang besar. Itu sebabnya, saudara, dari ketenangan kemudian datanglah kegaduhan. Ini poin saya yang kedua. Dimulai dari sebuah ketenangan, lalu kemudian masuk kepada kegaduhan. Nah, saudara, pertanyaan yang pertama yang harus kita ajukan. Siapa, pertanyaannya, yang mendatangkan kegaduhan itu, atau siapa yang ada di balik kegaduhan itu? Maka jawabnya harus Allah sendiri, saudara. Allah sendiri yang mendatangkan kegaduhan itu. Dan kalau kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, kenapa Allah mendatangkan kegaduhan dalam kehidupan Maria? Maka jawabnya karena Allah ingin mewujudkan rencananya dalam kehidupan Maria. Nah, itu sebabnya, saudara. Saudara dan saya, kalau mengharapkan Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, maka ingat ini, saudara, bahwa kita seharusnya mengharapkan terjadinya kegaduhan dalam kehidupan
kita. Beberapa waktu yang lalu saya membimbing sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa. Saudara, menarik sekali ya. Ini skripsi tujuannya untuk menelusuri pola-pola pertobatan orang-orang dari non-Kristen kepada orang Kristen, ya, menjadi orang Kristen. Dan menarik sekali, semuanya responden, informan yang menjadi objek atau subjek penelitian itu menunjukkan pola yang sama, bahwa sebelum pertobatan selalu didahului dengan krisis. Nah, krisisnya ini bisa macam-macam. Bisa masalah keuangan, ya, bisa sakit penyakit, bisa masalah di dalam keluarga. Pokoknya masalah yang menekan kehidupan mereka. Dan kalau kita bertanya, saudara, siapa yang ada di balik krisis itu? Maka jawabnya harus sama, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang mengizinkan kegaduhan itu datang dalam kehidupan seseorang. Tetapi sekali lagi saudara, kita harus garis bawahi kebenaran ini. Kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, sebuah krisis yang besar menimpa keluarga kita, masalah besar dalam bisnis kita misalnya, saudara. Kalau Allah izinkan itu berarti bahwa Allah ingin mendewasakan kita. Saudara, dan ini yang terjadi dengan Maria. Mari saya lanjutkan, sekarang kita baca ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami terlebih dahulu ayat 29 ini, ya. Saya mau menggarisbawahi kata terkejut. Kenapa Maria terkejut? Nah, saudara, ada latar belakangnya ini, ya. Perjanjian Lama diakhiri dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Maleaki, ya. Lalu kemudian Perjanjian Baru didahului dengan pelayanan dari Yohanes Pembaptis, dan kurun waktu di antara kedua titik ini itu kira-kira 400 tahun. Inilah masa yang disebut dengan masa antar perjanjian, ya, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, selama 400 tahun ini Allah itu seperti membisu. Allah tidak mengutus siapa-siapa, hambanya, nabinya, juru bicaranya untuk berbicara menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Jadi seolah-olah surga itu betul-betul terdiam, saudara. Sehingga pada saat Maria dikunjungi oleh malaikat itu, maka jelas sekali, sangat normal sekali, bahwasanya kemudian dia menjadi terkejut. Nah, itu sebabnya saudara perlu adanya jaminan, ya. Ayat yang ke-30 kita membaca, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya," ayat 31, "engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara perhatikan di sini. Malaikat datang menyampaikan salam dan sekaligus pesan yang penting bahwa Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu bagi sang juru selamat. Nah, apa itu namanya? Kalau bukan kasih karunia, saudara. Ya, di antara sekian banyak gadis Yahudi, Maria yang dipilih untuk menjadi ibu bagi sang
sia. Sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia. Tetapi saudara, kalau itu seperti satu keping koin, itu baru satu sisinya, kasih karunia. Tetapi di sisi yang lain ada harga yang harus dibayar oleh Maria, saudaraku. Nah, inilah yang menimbulkan kegaduhan di dalam kehidupan Maria pada waktu itu, saudara. Kita sudah terlalu termakan oleh kartu Natal, ya, gambar-gambar di kartu Natal yang menggambarkan seperti semuanya baik-baik, sekalipun sederhana, tapi semuanya peaceful. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Betul-betul dia mengalami tekanan yang luar biasa. Apalagi saudara, dia hidup di tengah-tengah satu umat yang betul-betul mengedepankan agama, mengedepankan hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan mereka. Bayangkan saja seorang gadis pada tahap pertunangan dan dia hamil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini sebuah tekanan yang luar biasa. Nah, saudaraku, seringkali memang ya kita mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Allah memandang dari surga sana, melihat kehidupan kita, Dia tidak pernah khawatir, Dia tidak pernah takut apakah rencananya akan jadi atau tidak, sebab Dia punya kuasa, Dia punya hikmat untuk mewujudkan rencananya secara sempurna. Tetapi kita dalam kemanusiaan kita barangkali, saudara, kita kalau melihat kain tenun itu ya, kalau sedang ditenun, barangkali kita melihatnya itu dari bawah. Sehingga kita melihat ini apa sih, ini gambar apa, kok tidak jelas begitu. Kadang-kadang Tuhan taruh di situ benang yang warnanya nampaknya kok tidak serasi. Kadang-kadang kita harus mengalami kesulitan, tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita belajar mengikut rencana Allah, saudara. Tetapi sekali lagi jangan pernah khawatir, sebab Allah kita memegang kendali atas segala sesuatu. Ya, dan saya pikir, saudara, kalau saat ini kita berbicara mengenai kondisi yang sedang menimpa kita semua, bukan hanya negara kita, tetapi situasi global saat ini, saudara. Orang begitu banyak mengalami penderitaan gara-gara pandemi COVID-19 ini. Saudara, tidak seorang pun yang pernah bicara kepada saya mengekspresikan sukacitanya yang besar atas pandemi ini. Tetapi yang datang selalu keluhan, yang datang selalu curhat karena hidupnya begitu tekanan, begitu banyak tekanan yang menimpa kehidupan mereka. Tetapi apakah ini terjadi di luar kendali Allah? Maka saya percaya tidak. Allah tetap memegang kendali. Dan ketika Allah menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang diajak untuk berjalan bersama dengan Dia. Dan selalu saja, saudara, pada saat kita taat kepada Allah, selalu saja ada resiko yang harus kita ambil. Barangkali analoginya mungkin seperti yang terjadi pada hamba-hamba yang diserahkan kepada mereka talenta-talenta itu. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, saudara. Mana di antara ketiga itu yang kemudian dicela, dihardik oleh tuannya? Siapa, saudara? Yang diberi 1. Dia mau main safe saja, disimpan, lalu cari alasan bahwa tuannya jahat.
nanti dia akan perlakukan dia seperti penjahat ya. Dia akan menuai di mana dia tidak menanam dan seterusnya. Cari-cari alasan dan dia mau main safe saja. Nah saudara, saya mau katakan ini kepada kita sekalian. Ini pelajaran yang sangat penting sekali saudara. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang besar yang kita bisa hasilkan ketika terus kita ada di zona nyaman. Ingat ini saudara. Kalau kita terus ingin dalam ketenangan dalam kehidupan kita, terus ada dalam zona nyaman terus saudara, maka tidak akan pernah ada hal-hal besar yang kita hasilkan daripadanya. Saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab kita ya, di mana tokoh-tokoh Alkitab itu dipanggil untuk mengikuti rencana Tuhan, melangkah lebih jauh bersama dengan Allah, dan ada risiko besar yang harus mereka tanggung saudara. Esther ya, pada saat dia mau menyelamatkan umatnya, maka ada perkataan di sana, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Atau barangkali Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diminta untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, apa katanya? Mohon maaf. Ya. Kalau Allah yang aku sembah itu melepaskan aku, itu yang akan terjadi. Tapi seandainya tidak, maka aku pun tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saudara, selalu ada resiko. Paulus pun juga demikian. Pada saat dia melayani, memberitakan Injil, dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita sekalian. Allah sumber, Allah yang mengizinkan kegaduhan itu terjadi. Dan semakin besar kegaduhan itu, maka semakin besar risiko pula yang kita ambil. Dan semakin besar risiko yang kita ambil, semakin besar pula upah yang menanti di ujung sana. Dan ini membawa kita ke poin yang terakhir, saudara. Kalau demikian, kegaduhan itu harus dimaknai sebagai sebuah kesempatan, saudara. Allah sedang membuka pintu untuk kemudian kita bisa masuk lebih jauh, berjalan bersama dengan Allah untuk menggenapi setiap rencananya yang baik, yang indah, dan yang sempurna itu. Saya suka apa yang disampaikan oleh Rick Warren, saudara. Beliau mengatakan demikian, Anda tidak dapat memenuhi maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan Anda sementara Anda fokus pada rencana-rencana Anda sendiri. Nah, ini persoalan kita semua, saudara. Kalau ditanya, pasti saya ingin ikut rencana Allah. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita justru mengedepankan agenda-agenda kita, dan bahkan kita tidak peduli dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan untuk kita bisa hidup di dalam rencananya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian saya percaya melakukan kehendak Allah itu harus menjadi prioritas, dan bahkan kita harus memandangnya sebagai sebuah kehormatan, saudara. Dan inilah yang saya kira kemudian terjadi pada diri Maria. Dia menjadi teladan bagi kita. Mari kita lanjutkan sekarang ayat 34. Pasal pertama masih dari Injil Lukas. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, ini sudut pandang manusiawi yang sangat normal sekali. Lalu ayat selanjutnya, ini sudut pandang ilahi. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun
atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu apa yang menjadi respon daripada Maria? Maka Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, seorang penulis yang mengatakan bahwa sebenarnya Maria itu sekalipun dia ibunya Tuhan Yesus, tetapi dia adalah murid Yesus yang pertama. Murid Yesus yang pertama. Apa ciri dari seorang murid? Maka tidak lain, saudara, seorang murid adalah seorang yang mengatakan, apa yang menjadi perkataanmu, ya Tuhan, jadilah itu di dalam kehidupanku. Saudara, tidak pernah salah kalau kita taat kepada Dia. Saudara, saat ini barangkali kalau saudara ditanya satu persatu, mungkin ya, sama seperti yang selama ini saya dengar, saudara, barangkali banyak di antara saudara akan menyampaikan keluh kesah, masalah, berbagai tekanan yang saudara alami saat ini. Tetapi sekali lagi, mari kita pandang itu seperti seolah-olah Allah sedang membukakan pintu kesempatan bagi kita untuk kemudian kita bisa semakin mendekat kepada Allah dan kemudian bergandeng tangan dengan Allah dan kemudian berjalan bersama dengan Allah untuk menggenapi setiap rencananya yang telah ditetapkan dalam kekekalan itu. Saudaraku, saya mau tutup dengan perkataan dari seorang hamba Tuhan yang namanya Watchman Nee. Ya. Dia mengatakan demikian. Allah hanya bisa menjaga dan memelihara mereka yang menyerahkan hidup mereka kepadanya. Saudara, apakah Allah dalam kehidupan kita seringkali mengizinkan kegaduhan terjadi dalam hidup kita? Jawabnya tegas, ya. Tetapi jangan pernah khawatir kalau Allah yang mendatangkan kegaduhan itu. Artinya bahwa Allah sebenarnya sedang mengulurkan tangannya untuk kemudian kita sambut dan kemudian kita genggam tangan Allah dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Dan itulah sebenarnya ujung daripada, tujuan daripada Allah mengizinkan kegaduhan itu. Supaya Allah bisa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Natal kepada jemaat Sitri Pemulihan di Kupang. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah pada masa raya Natal ini sama-sama kita akan rendahkan hati kita untuk supaya kita bisa semakin membawa hidup kita dekat dan terus berjalan bersama dengan Allah. Mari sekali lagi kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, secara manusiawi kami selalu menginginkan hal-hal yang bisa membuat hidup kami nyaman, menyenangkan, jalan yang kami lalui juga jalan yang smooth. Tetapi kami percaya ya Tuhan, seperti yang baru saja kami dengar dari firman Tuhan, bahwa ketenangan itu tidak selalu baik. Allah seringkali membawa kami kepada satu kegaduhan, bahkan sebuah kekacauan dalam kehidupan kami.
Tetapi puji Tuhan bahwa itu datang dalam hidup kami bukan untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupan kami, tetapi untuk mengangkat kami lebih tinggi lagi. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah masa pandemi yang sedang kami hadapi saat ini menjadi sebuah pintu yang terbuka untuk kami bisa datang dan menyerahkan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kisah surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging digenap, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayangnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapa Surgawi, di akhir dari ibadah Natal Gereja Sitri Pemulihan Kupang, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat menyelesaikan ibadah Hari Raya Natal tahun ini dengan baik. Kami sadari bahwa ini semua terjadi berkat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Hari Raya Natal ini. Tuhan, Engkau urapi dan berkati istimewa hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Urapan yang heran dan dasar dari Tuhan terus menyertai pelayanan.
dimanapun dia berada dan melayani Engkau. Biar rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu disingkapkan memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua anggota kabinet. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wakil dan jajarannya, para bupati, wakil dan jajarannya, para wali kota, wakil dan jajarannya, sampai kepada camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Engkau memberkati semua pemimpin di dalam bangsa dan negara kami ini. Berikan kepada mereka hikmat, akal, budi, pengetahuan surgawi, supaya semua kebijakan, keputusan, ketetapan yang diambil, semua semata-mata ditujukan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Ibadah Natal tahun ini telah selesai. Kedangkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, memberkati kita dengan damai sejahtera. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Biar, oh Tuhan, semua kami senantiasa menikmati berkat-berkat ilahi yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan tetap memelihara hati dan jiwa di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus yang abadi akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita semua, di dalam penghiburan, di dalam pengajaran dan pengurapan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap ada dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.